Umat Tuhan Yesus yang terkasih, perkenalkan nama saya Deniati. Saya dari kelas 12 IPA 3 SMA Budi Murni 1 Medan. Di video ini saya akan melakukan tugas praktek agama saya, yakni berkhotbah. Sebelum saya menyampaikan isi khotbah saya, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas berkat dan rahmat-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkaulah yang selalu memberkati kami Bapa, agar apa pesan yang Engkau sampaikan dalam firman-Mu itu menjadi bekal dan menjadi pedoman bagi hidup kami. Terimalah doa kami ini Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Lukas Bindu 15 ayat 11 sampai dengan 32. Judulnya itu perumpamaan tentang anak yang hilang. Begini ceritanya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan berkata kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumahnya, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan berkata kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengannya. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboros harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara terkasih, dari bacaan kita pada hari ini, cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, kita bisa melihat dari cerita ini bahwasanya di mana ada seorang anak yang meminta harta kekayaan yang menjadi miliknya.
kepada bapaknya. Kita juga mengetahui bahwasanya dalam cerita ini bapaknya itu tidak menolak apa yang menjadi permintaan dari anaknya. Ia memberikan permintaan anaknya itu, ia memberikan harta itu dan membiarkan anaknya pergi ke negeri orang, yang dimana kita mengetahui bahwa anak itu akan pergi jauh dari bapak tersebut. Bapak itu tidak menolak apa yang menjadi permintaan anak itu. Dan setelah anak itu menerima semua harta itu, ia pergi berfoya-foya dengan para teman-temannya dan menghabiskan uang itu. Sampai pada akhirnya ia merasakan bencana kelaparan di negeri itu. Di mana pada saat itu tidak ada orang yang peduli dengan dia, tidak ada orang yang ingin memberikan dia makan atau minum dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya dia merenungkan bahwasanya apa yang ia perbuat itu adalah perbuatan yang salah. Ia menyadari bahwasanya betapa beruntungnya dia saat dia masih tinggal bersama bapaknya yang tidak pernah merasakan kelaparan, bahkan tidak pernah merasa kekurangan saat ia masih bersama bapaknya. Tetapi saat dia pergi jauh dari bapaknya, ia baru merasakan sampai hampir ia mati karena kelaparan. Bahkan ia ingin mau memakan ampas-ampas yang menjadi makanan babi pun tidak ada orang yang ingin memberikan itu kepadanya. Lalu dari cerita ini juga kita mengetahui dari ayat 18 katanya, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Dari ayat ini kita menyimpulkan bahwasanya anak tersebut mengalami pertobatan setelah apa yang dialaminya. Ia menyadari bahwa ia kuat, ia bisa hidup karena ia berada di sisi bapaknya. Jadi saat dia kembali, setelah ia merenungkan, dia kembali untuk bertobat, dia kembali untuk meminta maaf kepada bapaknya. Setelah ia kembali, apa yang terjadi saudara-saudari? Di sini bapaknya tidak menolak atas kedatangan anaknya itu. Ia menerimanya dengan sukacita, bahkan ia mengadakan pesta atas kembalinya anaknya tersebut, karena ia menganggap bahwa anaknya itu yang telah mati, tetapi anaknya itu telah bangkit kembali dari kematiannya itu. Seperti itu istilahnya. Demikian juga bagaimana hubungan kita dengan Allah Bapa di surga, saudara terkasih, di mana saat kita umat manusia yang melakukan sebuah kesalahan yang fatal, yang tentunya melenceng dari jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, di mana saat kita melakukan itu, jika kita merenungkan kesalahan kita dan ingin bertobat dan ingin kembali ke jalan Bapa, pasti Bapa itu akan menyambut kita dengan sukacita, karena yang ia anggap umatnya yang telah mati itu telah kembali kepadanya, kembali ke jalannya. Pasti seperti itu yang dialami oleh Bapa, seperti ilustrasi yang diceritakan dalam kisah ini. Begitulah hubungan kita terhadap Allah. Terus kesimpulan yang ketiga, kita bisa melihat bahwa pada ayat ke-29 berkata, "Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Demikian juga saudara-saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, di mana apa yang menjadi milik Tuhan Allah di bumi ini adalah juga milik kita. Kita sebagai anak Tuhan dan Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Apa yang menjadi miliknya adalah milik kita, apa yang diberikannya adalah milik kita. Di situ secara tidak sadar kita mengetahui bahwasanya Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya dari apa yang diberikannya kepada kita, seperti itu. Mengasihi, bahwa di mana Bapa itu menunjukkan kasih-Nya terhadap anaknya itu berdasarkan perkataannya yang mengatakan bahwa segala kepunyaannya adalah kepunyaan anaknya juga. Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah miliknya yang menjadi milik kita juga, seperti itu. Jadi dari semua keseluruhan ayat ini, keseluruhan cerita ini, kita bisa menyimpulkan 3 poin, yakni itu pertobatan, di mana anaknya tadi sudah sempat melakukan kesalahan dan anaknya itu bergegas kembali kepada bapaknya. Demikian juga seperti kita
Jika kita melakukan kesalahan, kita ingin kembali kepada jalan Tuhan yang benar, kita akan bertobat. Jangan sungkan-sungkan kepada kita untuk bertobat, saudara-saudari, karena itu adalah hal yang sangat diinginkan Tuhan dari kita. Berdoalah senantiasa kepada Bapa, karena Bapa adalah Maha Pengampun yang mau mengasihi kita, yang menunjukkan segala berkatnya kepada kita dan mengampuni kita sepenuh hatinya. Lalu poin kedua, kita mengetahui bahwasanya pada cerita itu bapaknya tidak menolak kembalinya anaknya itu, bahkan dia bersuka cita atas kembalinya anaknya itu dan mengampuni kesalahan anaknya itu. Demikian juga Allah Bapa di surga, dia pasti akan mengampuni kita jika kita mau bertobat dan kembali ke jalannya. Kemudian poin ketiga yang bisa kita ambil kesimpulan dari cerita ini, bahwasanya ada kasih antara anak dengan bapaknya, di mana bapaknya ini menunjukkan bahwasanya dan mengatakan bahwasanya kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Demikian juga kita terhadap Bapa yang ada di surga, saudara-saudara, bahwa dia mengatakan kepada kita semua yang dimilikinya di dunia ini, yang di dunia ini adalah milik Bapa, dan yang di dunia ini juga adalah milik kita. Seperti itulah ia menunjukkan kasihnya, ia mencukupkan segala kebutuhan umat-umatnya, ia tidak pernah melupakan umatnya, ia selalu memberikan kebutuhan umat-umatnya sehingga umatnya tersebut tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Begitulah kasihnya. Jadi demikian dari kesimpulan apa yang kita ambil dari bacaan hari ini, dan demikian juga penjelasan yang telah saya berikan, yang yakni ada 3 poin: pertobatan, pengampunan, dan mengasihi. Seperti itulah, semoga apa yang disampaikan dari ayat ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bahkan bisa menjadi pedoman kita. Jadi demikian, jika ada kesalahan yang saya katakan sebelumnya, semoga dimaklumi. Demikian, mari kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas berkat dan rahmat-Mu. Kami telah selesai merenungkan firman-Mu Bapa. Bapa, berkatilah kami umat-umat-Mu ini. Semoga apa yang telah kami baca tadi, apa yang telah kami renungkan, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwasanya kami manusia adalah manusia yang berdosa, yang selalu melakukan kesalahan. Semoga Bapa, apa yang kami lakukan itu bisa kami renungkan, dan kami ingin kembali ke jalan-Mu melalui pertobatan. Kiranya Engkaulah yang menerima kami Bapa, berikan kami pengampunan atas kesalahan-kesalahan itu, dan tunjukkan kasih-Mu kepada kami Bapa. Bapa, banyak yang ingin kami minta kepadamu, tetapi Engkaulah yang pertama mengetahui apa yang kami butuhkan. Terimalah doa kami ini Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.